Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita mau bahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih. Soal nasib Super League di jeda internasional November nanti. Ada kabar yang cukup menarik dan mungkin bikin kita semua bertanya-tanya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia Senior dipastikan bakal istirahat nih di agenda FIFA Matchday bulan November nanti. Kenapa? Karena kursi pelatih kepala timnas senior kita saat ini masih kosong, PSSI akhirnya memutuskan untuk tidak menjadwalkan pertandingan apapun untuk skuad Garuda Senior. Keputusan ini pastinya punya dampak ke berbagai sisi. Salah satunya ke jadwal kompetisi domestik kita, Super League. Nah, biasanya kan kalau ada FIFA Matchday, Liga otomatis libur. Ini supaya pemain-pemain yang dipanggil timnas bisa fokus membela negara, tapi sekarang situasinya beda. Timnas senior nggak main, tapi kok Super League kemungkinan besar tetap libur. Aneh nggak sih? Harusnya kan ini jadi kesempatan buat ngebut jadwal pertandingan liga yang padat banget, ya kan? Ternyata PSSI punya rencana lain. Jeda internasional di bulan November ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Timnas Indonesia U23. Betul sekali, skuad Garuda Muda asuhan Coach Indras Jafri yang akan mengambil alih panggung. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan uji coba dan mematangkan persiapan sebelum terjun di ajang bergengsi SEA Games 2025. Ini adalah langkah strategis untuk memberikan jam terbang internasional bagi para pemain muda kita. Lalu, bagaimana nasib Super League? Nah, disinilah letak perdebatannya. Pihak satu League selaku operator kompetisi sebenarnya sudah dari awal menyusun jadwal dengan asumsi Liga akan libur di setiap agenda FIFA Matchday. Mengubah jadwal yang sudah tersusun rapi itu ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ketua Divisi Pembinaan Supporter 1 Liga, Bapak Budiman Dalimunte, sudah memberikan sedikit pencerahan. Beliau mengatakan bahwa mengubah jadwal kompetisi itu prosesnya rumit. Menggeser satu pertandingan saja bisa menimbulkan efek domino ke pertandingan-pertandingan lainnya. Jadi, sampai saat ini, kemungkinan besar jadwal libur Super League akan tetap berjalan sesuai rencana awal. Artinya, meskipun timnas senior kita libur, para pemain klub dan kita sebagai penonton juga ikutan libur nonton liga. Di satu sisi, ini bisa jadi waktu istirahat yang bagus buat para pemain setelah jadwal yang padat. Tapi di sisi lain, banyak juga yang merasa sayang banget. Momen ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat putaran kompetisi. Jeda internasional mendatang akan jatuh pada tanggal 10 sampai 18 November. Biasanya, dalam rentang waktu itu, setiap negara bisa memainkan 2 laga uji coba. Untuk timnas U23 kita, PSSI sendiri belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan menjadi lawan tandingnya. Berapa kali uji coba yang akan dijalani, tim asuhan Coach Indras Jafri juga masih menjadi misteri. Kita semua tentu berharap lawan yang dipilih adalah tim yang kuat dan bisa memberikan pelajaran berharga bagi Garuda Muda. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang klub. Buat klub-klub Super League, libur ini bisa jadi pedang bermata dua. Ada waktu lebih untuk recovery pemain yang cedera dan menyusun kembali strategi. Tapi bagi klub yang sedang dalam performa puncak, jeda ini bisa sedikit mengganggu ritme permainan mereka. Apalagi tidak semua pemain akan libur. Karena beberapa pemain muda terbaik mereka kemungkinan besar akan dipanggil untuk memperkuat timnas U23. Ini juga menjadi tantangan bagi para pelatih klub. Bagaimana mereka menjaga kondisi fisik dan mental para pemainnya agar tetap prima saat kompetisi kembali bergulir setelah jeda. Program latihan harus dirancang dengan cermat agar tidak kehilangan momentum. Jadi, kesimpulannya gimana? Sampai detik ini, Super League 2025-2026 kemungkinan besar akan tetap libur selama periode FIFA Matchday November. Mengikuti jadwal yang sudah ada, fokus utama dialihkan untuk mendukung persiapan Timnas Indonesia U23 menuju SEA Games ke 2025. Meskipun ada pro dan kontra, kita harus melihat ini sebagai bagian dari strategi besar PSSI untuk pembinaan usia muda. Kita tentu berharap yang terbaik, baik untuk timnas U23 yang akan bertanding, maupun untuk kelancaran Super League. Semoga saja PSSI dan I-League bisa menemukan solusi terbaik di masa depan, agar jadwal kompetisi bisa lebih fleksibel dan efisien. Mungkin perlu ada komunikasi yang lebih intens antara operator liga, klub, dan federasi saat menyusun kalender kompetisi. Nah, kalau menurut kalian gimana Sobat Bola? Apakah kalian setuju Liga tetap libur untuk memberi jalan pada timnas U23? Atau kalian lebih suka kalau Liga tetap jalan terus, mumpung timnas seniornya lagi istirahat? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Seru nih kayaknya kalau kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung sepak bola Indonesia, baik di level klub maupun tim nasional.
Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Berita Bola Terpanas biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar sepak bola tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.